Saya tadi nggak sengaja browsing-browsing di... Beliau, Ali bin Abi Thalib, dimasukkan ke dalam neraka tingkat ke-8. Hey yo, what's up, bosku? Welcome back to Gaming TV Sound Channel. Dan gini, saya tadi nggak sengaja browsing-browsing di YouTube, bosku ya. Dan saya nggak sengaja nemu sebuah judul, yaitu 10 game yang menghina Islam. Ya, mungkin dari judulnya saya kita udah bisa tahu ya, ternyata ada beberapa game yang mungkin kita mainkan tuh sangat membuat kita kecanduan ya, tapi kita nggak tahu, nggak paham ternyata di dalam game itu memiliki unsur-unsur yang menghina sebuah agama. Contohnya seperti Islam ini. Dan kalau kalian bisa lihat di sini itu yang membahas adalah Islam populer. Kalau kalian mau mengunjungi situs Islam populer, kalian tinggal klik aja, tulis aja Islam populer. Dan kalian akan bisa melihat ini logo Islam populer dengan subscriber 3,4 juta. Tapi saya coba cari di channel dia langsung ya, 10 game. Ternyata tuh videonya tuh udah dihapus, bosku, nggak ada nih, nggak ada. Dan untungnya ada satu channel yang bernama Gunadi Saat yang mereupload video ini. Dan kita langsung aja lihat 10 game yang menghina Islam itu game apa aja. Let's go ya. Menampilkan hasil untuk 10 game yang menghina Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah kita menyaksikan atau bermain game? Ya, hampir semua orang suka dengan yang namanya game. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, termasuk diri sendiri, kerap mengisi waktu dengan bermain game. Tapi perlu kalian ketahui di balik beberapa game yang ada, ternyata ada pesan yang tersembunyi yang ingin disampaikan kepada pemain game. Salah satunya pesan untuk menjelek-jelekan agama Islam. Nah, kita sebagai seorang muslim yang taat hendaknya selektif dalam memainkan game. Karena yakin dan percaya, tentu ada yang berusaha untuk menyesatkan para kaum muslimin. Seperti halnya game yang kita tak sadari ternyata menghina agama Islam, baik itu sengaja ataupun tidak. Sahabat beriman, nah berikut 10 game yang menghina agama Islam. Sahabat beriman, nah berikut 10 game yang menghina agama Islam. Counter-Strike Condition Zero. Wow, Counter-Strike, bosku. Counter-Strike adalah game tembak-menembak yang bisa dimainkan single player ataupun multiplayer. Dalam permainan ini, karakter yang kita mainkan melawan sekelompok pasukan jihad muslimin. What? Pasukan jihad muslimin. Bentar, Counter-Strike sih setahu saya memang yang saya juga pernah main game ini. Udah HP kentang, nilai pas-pasan, buka. Saya juga pernah main game ini ya, bosku ya. Setahu saya itu pakaian lawannya itu memang berpakaian ala-ala ya pasukan jihad muslimin memang ya, tapi masa sih? Ketika membunuh musuh terdengar sayup-sayup suara teriakan Allahu Akbar. Oh, letak penghinanya di sini, bosku. Kalau kita ngebunuh pasukan, maksudnya itu teroris ini yang lawan kita, itu ada terdengar Allahu Akbar. Saya nggak begitu jelas juga sih ya waktu main Counter Strike, nggak sampai dengar. Tapi kalau kalian pernah dengar waktu kalian main Counter Strike ini, kalian komen di bawah aja, bosku. Teroris atau penjahat dengan Islam. Lanjut yang kedua. Guitar Hero 3 Legends of Rock. Guitar Hero merupakan game PlayStation yang dikembangkan oleh Neversoft. Kabarnya orang yang memainkan game ini bakal menjadi mabuk seakan-akan menikmati lagu yang sedang dimainkan dan lompat-lompat seperti yang ada di dalam game. Terlihat karakter yang dimainkan menginjak lambang yang berbentuk lava. Pas Allah, sungguh tidak pantas lapas yang begitu mulia diletakkan di karakter yang dimainkan menginjak lambang yang
Oh iya bosku. Saya juga baru sadar nih, ternyata ini game favorit juga sih waktu zaman-zaman SMA ya. Ternyata gila, ada lafaz Allah di situ ya. Saya nggak sampai merhatiin loh. Waduh. Iya. Bentuk lafaz Allah. Sungguh tidak pantas lafaz yang begitu mulia diletakkan di tempat yang tidak semestinya dan diperlakukan dengan tidak sopan. Ini kalau yang kayak gini tuh yang buat game nih, yang mau ditanya-tanya nih. Maksudnya apa? Tulisan lafaz Allah disimpan di situ. Prince of Persia: Sands of Time. Persia aku kena nih. Sahabat beriman, Prince of Persia merupakan game bergenre petualangan karya dari Jordan McNair. Terlihat karakter yang ada di dalam game ini membawa sebuah pedang yang bertuliskan salah satu. Iya ya. Wah, kayaknya banyak yang nggak nyangka nih. Ternyata Prince of Persia pedang itu ada tulisan kayak tulisan Arab gitu. Betul. Satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikanlah walaupun satu ayat. Pedang tersebut digunakan sang pangeran untuk membasmi musuh-musuh yang ditemuinya dan membasmi prajurit-prajurit Persia. Lalu sahabat beriman, mungkin kalian bertanya, di manakah letak penghinaannya? Tahukah kamu jika tentara Persia adalah Muslim? Secara tidak langsung game ini mengatakan bahwa ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebarkan adalah ajaran membunuh dan mengatakan bahwa umat Islam adalah kaum barbar. Angry Bird. Loh, bentar. Ini game anak-anak, Angry Birds, juga nggak lolos dari pembahasan penghinaan terhadap Islam ya. Tapi masa sih? Saya udah sampai level berapa gitu main ini. Pesan nggak ada deh. Tapi coba kita lihat ya. Sahabat beriman, mungkin tak ada yang tak tahu game yang satu ini. Game besutan Rovio Entertainment ini sukses membawa para pemainnya ketagihan untuk memainkannya. Game ini bisa dimainkan di PC atau di Android. Namun ternyata dalam memainkan permainan ini ada beberapa hal yang ganjil. Ketika burung biru salah satu karakter diluncurkan di udara secara samar-samar, terdengar suara Alhamdulillah. Hah? Masa sih? Yang burung biru? Yang burung biru itu kan yang kecil ya, yang kalau kita pencet habis itu bisa jadi 3 gitu. Tapi perasaan nggak ada deh kata-kata Alhamdulillah. Atau mungkin saya yang nggak dengar ya. Kalian komen di bawah lah bosku ya, kalau pernah dengar kata Alhamdulillah di burung biru nih. Dipadukan dengan suara monyet. Astagfirullah, sungguh tidak pantas kata yang begitu agung dipadukan dengan suara monyet. Selain itu, bangunan yang ada di dalam game tersebut menyerupai bentuk masjid. Bangunan itu
masjid beneran cuy. Iya cuy, masjid. Wah, nantinya bakal dihancurkan oleh burung-burung. yang bikin game juga nggak beres. Kayak gini. Zack and Wiki. Zack and Wiki, saya nggak pernah Zack and main. Wiki adalah salah satu game Wii. Buat para muslim yang memainkan Wii hendaknya tidak memainkan game ini. Coba kalian perhatikan video yang ada di atas. Terlihat jelas ada suara berbunyi lafaz Allahu Akbar. Dan di bawahnya ada sekelompok penghuni pulau yang sedang berdoa di hadapan batu besar. Batu besar batu aswad. Devil May Cry 3. Devil May Cry adalah permainan yang bergenre hack and slash dan juga action dan adventure yang dipelopori dan dirilis oleh Capcom. Kalau ini saya pernah dengar nih, kalau nggak salah penghinanya itu ada di pintu ya kan? Saya udah pernah lihat beritanya nih Devil May Cry. Rilis di tahun 2001 untuk versi PlayStation 2. Misi yang harus diselesaikan oleh sang karakter utama adalah menentang setan, dan caranya adalah dengan memasuki sarang setan yang terdiri dari 12 pintu. Kan? Dan mari kita lihat unsur penghinaannya. Gambar di bawah adalah gambar jalan menuju alam setan. Pertama kali melihat pintunya, pasti kita merasa Bentar. Nih kalau kalian bisa lihat ya bosku ya, ini pintu, ya kan? Ini sudah pernah saya lihat sih sebelumnya beritanya nih. Ini pintu itu mirip pintu Ka'bah kalau kalian bisa lihat nih, ada bundaran dua. Habis itu di atas bundaran ini ada nih kayak kaligrafi ini, kan? Udah pernah lihat saya bosku. biasa saja. Memang sekilas tidak ada yang aneh sahabat beriman. Apakah Anda tahu gambar di atas adalah pintu Ka'bah? Nah, pintu pada game tadi dibuat persis menyerupai pintu Ka'bah. Maksudnya apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan maksud menghina umat Islam. Karena tanpa disadari kita telah menyembah sarang setan atau Ka'bah. Sedangkan bagian yang dilingkari adalah lafaz Allah Subhanahu Masa sih? Nggak mirip lah. wa Ta'ala. Nggak mirip. Nggak mirip lafaz Allah. Call of Duty Modern Warfare 2. Modern Warfare 2 adalah video game tembak-tembakan yang dikembangkan oleh Infinity Ward dan diterbitkan oleh Activision untuk Xbox 360 dan PlayStation 3. Salah satu gamer asal Arab mengungkapkan, ada sebuah scan di sebuah kamar mandi yang sangat kotor, di mana di situ terletak sebuah figura foto yang bertuliskan asma Allah. Gila, matanya si gamer Arab ini tajam bener cuy. Sampai frame foto pun diperhatikan tuh. Bener cuy. Salah satu gamer asal Arab mengungkapkan, ada sebuah scan di sebuah kamar mandi yang sangat kotor, di mana di situ terletak sebuah figura foto yang bertuliskan asma Allah. Gila, matanya si gamer Arab ini tajam bener cuy. Sampai frame foto pun diperhatikan tuh. Bener cuy. Itu asma Allah loh. Salah satu figura adalah bertuliskan Innalillahi jamilun wahibbul jama'al, yang artinya sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kalimat tersebut merupakan salah satu kutipan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anehnya di tempat lain yang bukan kamar mandi juga ada figura, tapi di situ tidak ada tulisan asma Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka memang sengaja meletakkan lafal asma Allah di tempat yang begitu hina. Iya cuy. Harus di kamar mandi gitu loh ditempatkan, kenapa bukan di ruang tamu kan? Resident Evil 4. Resident Evil. Game ini menceritakan seorang yang bernama Leon mendapatkan sebuah misi penyelamatan dunia dari serangan zombie.
Banyak sekali unsur-unsur Illuminati dan penghinaan Islam. Namun yang paling terlihat adalah ketika Leon memasuki sarang zombie. Di situ digambarkan ada sebuah pintu masuk yang terdapat lambang Illuminati. Dan ternyata setelah ditelaah pintu tersebut sama persis dengan pintu Umar bin Khattab Masjid. Bentar. Iya cuy, sama cuy. Ini motifnya sama loh, yang tengah, kiri, atas. Cuma yang tengah ini cuma dikasih gambar lambang-lambang zombie gitu. Nabawi. Nabawi. Gambar kaligrafi dan pintu Umar bin Khattab dibuat sama persis tanpa diubah. Tulisan kaligrafi yang berlapas Nabi Muhammad ditindih dengan lambang Illuminati. Jadi maksud dari gambar ini adalah kita semua umat Islam pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan ibarat zombie yang wajib dimusnahkan dari muka bumi. Clive Barker andai. Jalan cerita dari permainan ini adalah sang tokoh utama harus berperang melawan setan-setan yang ada. Ternyata singgasana yang dihuni oleh kumpulan para setan terdapat tulisan berlafal Asma Allah. Lagi dong. Di game ada ginian lagi dong. Wah, ini yang buat game ini benar-benar nggak beres. Putaran dinding istana. Ini seakan-akan menggambarkan bahwa siapa yang menyembah Allah itu adalah sekutu setan. Dante's Inferno. Dante's Inferno merupakan game tentang seorang karakter yang misinya dilakukan di dalam neraka. Pemain membuat pilihan memusnahkan atau menyucikan roh manusia yang dikutuk menggunakan cahaya salib untuk dikirim ke surga. Game ini menggunakan tempat neraka yang digambarkan terbagi menjadi 9 tingkat lingkaran. Circle of Hell menurut dosa pada setiap manusia. Seperti lust, gluttony, greed, anger, violence, dan lain sebagainya. Dante adalah karakter yang diadaptasikan dari nama Dante Alighieri, seorang penyair abad ke-14, seorang pejuang di masa